Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali secara online dan ada beberapa orang di tempat ini. Pagi hari ini saya masih melanjutkan khotbah saya tentang kedaulatan Allah yang saya beri judul Kedaulatan Allah dan Predestinasi. Ya. Nah, saudara-saudara, mari lihat pembahasannya. Ya. Apa sih artinya doktrin predestinasi? Berkaitan dengan keselamatan, doktrin predestinasi adalah ajaran yang menjelaskan mengapa dan bagaimana Allah memilih dan menentukan nasib akhir manusia sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah predestinasi itu diajarkan oleh Alkitab? Maka jawabannya jelas, predestinasi itu diajarkan oleh Alkitab. Permasalahannya bukanlah ada atau tidak ada di Alkitab predestinasi itu. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana predestinasi itu diajarkan atau dijelaskan dalam Alkitab. Biasanya orang-orang yang tidak belajar Alkitab dengan baik, begitu dengar doktrin predestinasi, langsung anti. Oh, enggak begitu. Karena apa? Ketika mendengar predestinasi, gambaran yang langsung ada adalah Allah menentukan sebagian selamat dan sebagian binasa berdasarkan kedaulatannya. Itu gambaran yang langsung ada. Nah, jadi orang langsung menolak doktrin predestinasi. Nah, jadi kalau ditanya apakah predestinasi ajaran Alkitab, saya tegaskan predestinasi itu ajaran Alkitab. Jadi permasalahannya bukan apakah ada di Alkitab atau tidak, tetapi apakah predestinasi itu atau seperti apakah predestinasi yang diajarkan oleh Alkitab. Ini noise banget ya, sebentar. Enggak apa-apa ya. Bukan karena ini berarti. Ya, ada noise banget saudara ya. Saya nggak tahu, mungkin di tempat saudara ada noise di secara online, mudah-mudahan tidak terlalu ya. Kemudian saudara-saudara, kita lanjutkan. Mari kita lihat dasar Alkitab dari predestinasi. Dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menjadi dasar doktrin predestinasi. Namun ada dua ayat yang paling sering digunakan sebagai dasar doktrin ini, yaitu Roma 8 ayat 29 sampai 30 serta Efesus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Mari kita lihat Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah dasar doktrin predestinasi di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, kata menentukan atau ditentukan di situ dalam bahasa Inggrisnya adalah predestinate dalam ayat 29 dan 30. Dan kata dipilihnya dari semula itu adalah foreknow. Ya. Nah, coba dikasih naik lagi Jo, yang bahasa Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara bisa lihat ya, dipilih itu warna merah, dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, itulah predestinasi. Nah, kasih turun lagi bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi saudara bisa lihat. Ya. Nah, satu kali saya komentari status di Facebook, lalu ada yang bilang begini, predestinasi itu bukan ajaran Alkitab. Ya, karena dia tidak percaya Allah menentukan sebagian binasa. Nah, dia tidak tahu, saya juga percaya itu. Tetapi predestinasi itu ada dalam Alkitab. Permasalahannya adalah seperti apa predestinasi itu. Nah, oke. Itu dasarnya di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sekarang kita lihat dasar berikutnya di Efesus. Nah, nanti saya akan bahas dari Efesus ya.
Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi di dalam kasih Bapa telah menentukan kita dari semula. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya itu sangat jelas sekali. Bisa di next Jo. Ya. Kalau memilih kita sebelum dunia dijadikan, di situ chosen us in Him before the foundation of the world. Lalu kalau Ia telah menentukan kita dari semula, having predestinate, ya, us. Jadi menentukan kita dari semula. Jadi ajaran predestinasi ada dalam Alkitab, saudara ya. Oke, cepat saja selanjutnya. Nah, saudara-saudara perlu ketahui, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, perlu ketahui bahwa ajaran predestinasi menjadi salah satu doktrin atau menjadi salah satu ajaran topik yang paling sering diperdebatkan dalam dunia teologi, dalam sejarah gereja. Nah, biasanya, bisa di next Jo, biasanya inti perdebatannya berkisar pada Calvinisme atau Arminianisme. Jadi beberapa orang itu sudah memframe ya, bahwa kalau soal predestinasi perdebatannya itu antara Calvinisme dan Arminianisme. Kalau orang yang percaya Allah tentukan sebagian selamat dan sebagian binasa berdasarkan kedaulatan, itu Calvinis. Kalau orang percaya Allah menentukan berdasarkan kemahatauan dengan melihat respon manusia, langsung di frame Arminianisme. Padahal belum tentu semua ajarannya sama dengan Arminian. Padahal juga belum tentu semua ajarannya yang ini sama dengan Calvinis atau Calvin. Misalnya, ada banyak orang reform yang tidak setuju dengan tafsiran John Calvin tentang antikristus. Sebab John Calvin menafsirkan antikristus itu adalah Katolik. Ada yang berani setuju dengan John Calvin? Jadi Calvinisme dalam hal ajaran predestinasi, Arminian dalam hal ajaran pemilihan dan penentuan ini predestinasi. Jadi nggak boleh kemudian dipukul rata. Kamu teologinya Arminian, teologi khusus itu bisa, ya. Walaupun tentu tidak sama semuanya. Jadi kalau orang yang selalu memframe Calvinis dan Arminian itu sebenarnya menurut saya ya pikirannya sangat sempit. Karena belum tentu semuanya sama. Jadi kita harus melihat dalam frame yang lebih luas. Walaupun dalam sejarah gereja memang ada perdebatan Calvinis dan Arminianisme. Ya. Atau ada perbedaan itu. Tetapi kita nggak boleh terframe di situ aja dong. Sebab kita juga belajar dan mengembangkan pemahaman kita dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau dikatakan gitu ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Yang penting harus dalam frame yang lebih luas. Jadi kalau perdebatan soal predestinasi ya untuk jemaat ketahui sebagai knowledge, sebagai pengetahuan saja, itu apakah Allah memilih berdasarkan kedaulatan? Itu Calvinis. Apakah Allah memilih berdasarkan kemahatauan? Itu biasanya di frame Arminian. Nah, implikasinya apakah Allah memilih tidak lihat respon manusia? Kalau memilih tidak lihat respon manusia, artinya Allah berdaulat, saya pilih kamu selamat, saya pilih kamu binasa. Kenapa? Karena percaya Yesus? Enggak. Karena saya yang berdaulat. Oke, saya ambil mic dulu. Mic saya hilang-hilang, jadi saya harus standby mic berikutnya. Jadi, kalau orang percaya Allah memilih tidak melihat respon, itulah Calvinis ya, atau dalam bahasa yang sekarang reform, teologi reform ya. Jadi tidak melihat respon manusia. Tetapi kalau yang saya pahami, Allah menentukan sejak semula itu melihat respon manusia ya terhadap Kristus. Makanya nanti ada kunci-kunci yang saya akan jelaskan. Sebab saya sudah terangkan di seri-seri sebelumnya bahwa kedaulatan Allah itu selalu melihat respon manusia. Saya sudah ajarkan kedaulatan Allah terhadap Firaun, terhadap Nebukadnezar, dua raja bumi yang
Diberikan contoh dalam Alkitab bagaimana Allah yang berdaulat bertindak kepada mereka. Nah, lalu perdebatan soal predestinasi juga biasanya soal apakah Allah menentukan sebagian selamat dan sebagian binasa. Ada yang percaya Allah menentukan sebagian selamat saja, tapi Allah tidak menentukan sebagian binasa. Ya. Ada yang percaya seperti itu, saudara ya. Nah, lalu pertanyaannya begini, bisa di next Jo. Bagaimanakah ajaran Alkitab tentang predestinasi? Itu pertanyaannya. Oke, sudah ada ya? Dites dulu, dengar? Oke, thank you untuk ininya. Jadi supaya aman, saya ulangi ya. Sebagai subjek predestinasi, ya, ada dua yang Bapa pilih, yaitu Bapa memilih Kristus dan Bapa memilih orang-orang di dalam Kristus. Dari sini kita mengerti pentingnya memahami Allah Tritunggal. Seperti saya katakan tadi, bahwa hari-hari ini ajaran Allah Tritunggal itu kembali menjadi bahan perbincangan. Ada yang percaya Allah satu pribadi, ada yang percaya Allah tiga pribadi. Tetapi kalau kita lihat Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ini, jelas sekali di situ disebutkan tiga pribadi Allah Tritunggal. Itu sebabnya kalau kita mau pahami predestinasi di Efesus 1 ayat 3 sampai 14, terutama di ayat 4 dan 5, ya, kita tidak mungkin bisa memahaminya kalau nggak pahami Allah Tritunggal. Kenapa? Sebab yang memilih di situ adalah Bapa, bukan anak, bukan Kristus. Kristus itu dipilih oleh Bapa. Jadi harus paham dulu, Bapa bukan anak. Kalau percaya Allah itu satu pribadi, jadi kacau itu predestinasi. Ajaran predestinasi dalam Alkitab. Jadi kacau. Jadi itu sangat penting konsistensi kebenaran. Ya. Makanya dalam beberapa live streaming saya di YouTube saya bahas lagi soal Allah Tritunggal. Sebab ini persoalan konsistensi kebenaran, ya, yang satu dengan kebenaran lainnya. Dan yang menyedihkannya kalau kita percaya Allah itu satu pribadi saja, akan banyak kebenaran yang tidak bisa terbuka, saudara-saudara, dengan proporsional. Itu sebabnya jangan ngomong roh hikmat dan wahyu, tetapi kemudian justru tidak sesuai dengan pewahyuan Alkitab. Ya. Makanya kita mesti mengerti ini dengan baik. Jadi saya ulangi, sebagai subjek predestinasi, Bapa memilih Kristus dan Bapa memilih orang-orang di dalam Kristus. Oke, next. Mari kita baca ya. Dinaikkan lagi dia. Ya. Kita lihat ya. Di situ yang warna biru menunjuk kepada Allah Bapa, yang warna merah itu menunjukkan kepada anak atau menunjuk kepada Tuhan Yesus, menunjuk kepada Kristus. Ya. Lalu nanti yang warna kuning di ayat-ayat selanjutnya nanti itu menunjuk kepada Roh Kudus. Jadi saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ketika Rasul Paulus bicara tentang predestinasi di dalam kitab Efesus, dia menyebutkan tiga pribadi Allah Tritunggal ini. Poin saya nanti kalau kita tidak ngerti Allah Tritunggal, maka kita tidak bisa memikirkan predestinasi di mana Bapa adalah subjek pemilihan, pelaku dalam pemilihan. Bapa memilih Kristus dan Bapa memilih orang-orang di dalam Kristus. Nanti itu kaitannya dengan penjelasan lainnya akan sangat tajam, saudara. Ya. Oke, saya bacakan. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara perhatikan, ada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Allah Bapa, pribadi Bapa. Di dalam Kristus itu pribadi Tuhan Yesus. Selanjutnya biru dan merah itu dibedakan Bapa dan Tuhan Yesus. Saya bacakan ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita di dalam Kristus. Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nyanya itu siapa? Bukan Kristus, tapi Bapa. Jadi di dalam Kristus Bapa memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Dalam kasih, iya di situ siapa? Kristus, bukan Bapa. Ya. Jadi iya di situ Bapa dalam ayat 5. Dalam kasih Bapa telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Anak-anak siapa? Anak-anak Bapa di sorga, anak-anak pribadi Bapa. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kehendak Kristus, lebih tepatnya kehendak Bapa. Oke, next. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Karunia Bapa yang mulia, yang dikaruniakan Bapa kepada kita di dalam Dia. Dia itu bukan Bapa, tapi Kristus. Nah, jadi mesti ngerti bedakannya dan Dia di situ, saudara. Dikaruniakan Bapa kepada kita di dalam Kristus yang dikasihinya. Jadi Kristus itu dikasihi oleh Bapa. Nah, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, berarti Kristus bukan Bapa. Di dalam Kristus dan oleh darah Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karunia siapa? Kristus atau Bapa? Pintar, karunia Bapa. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapa yang melimpahkan itu semua. Lalu ayat 9. Nah, sebab Ia, yaitu Bapa, telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, rencana Bapa, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi sangat signifikan perbedaan Bapa dan Kristus di situ. Kalau satu pribadi gimana coba dibaca itu ayat-ayat itu? Jadi nggak logis kan? Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi Bapa mempersiapkan Kristus sebagai kepala segala sesuatu di sorga dan di bumi. Nanti di kitab Kolose kita tahu kepala Kristus adalah Bapa sendiri. Gitu. Lalu ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, di dalam Kristus, bukan di dalam Bapa, di dalam Dia, itu di dalam Kristus, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Bagian yang dijanjikan. Kami dari semula yang ditentukannya untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Allahnya di situ adalah Bapa. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, bagi kemuliaan Bapa. Ayat 13. Di dalam Dia, di dalam Kristus lagi, bukan di dalam Bapa. Jadi mesti dibedakan. Di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, itu Kristus lagi. Di dalam Kristus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, baru muncul oknum ketiga, pribadi ketiga. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dijanjikan siapa? Dijanjikan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Apakah di situ menunjuk pada anak? Lebih tepatnya menunjuk pada Bapa. Jelas milik anak juga, ya, tetapi di situ menunjuk pada Bapa untuk memuji kemuliaannya, kemuliaan Bapa. Jadi sangat jelas saudara ya, ada perbedaan signifikan di situ, pribadi Bapa dan pribadi anak. Dalam hal ini kita mengerti kunci pertama memahami predestinasi adalah Bapa sebagai subjek pemilihan. Nah, kalau kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, nanti kita perjamuan kudus, kita mengingat karya pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi bagi saudara yang lupa hari ini perjamuan, siapkan perjamuannya ya. Nanti kita perjamuan saudara ya, habis khotbah ini. Oke, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih. Ia di situ siapa? Bapa? Bukan, Kristus. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pertanyaan saya, siapa yang milih Kristus? Malaikat Mikael? Siapa yang pilih Kristus? Kita manusia, wong kita belum ada. Siapa yang pilih Kristus? Ya Bapa. Maka Kristus dipilih Bapa sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Pertanyaan saya, manusia Yesus Kristus sudah ada enggak secara real saat itu? Belum ada. Yang ada roh Allah anak, roh anak Allah yang tunggal itu. Tetapi Kristusnya belum ada. Artinya dalam predestinasi, walaupun belum ada di dunia real, di dunia ciptaan, dalam kemahatauan Kristus sudah ada. Dengan demikian orang-orang yang dipilih sejak semula, ditentukan sejak semula, dalam ketataran kemahatauan sudah ada. Walaupun dalam realnya itu belum ada, tapi dalam tataran kemahatauan itu ada. Nah, itu penting untuk predestinasi. Sebab kalau orang yang berkata Allah menentukan sebagian selamat, sebagian binasa, punya pemahaman begini, punya statement begini. Bayangkan di minus tak terhingga, di mana hanya Allah sendiri, dan Allah tahu segala sesuatu. Kalau Allah tahu ada yang binasa, intinya maka itu berarti Allah sudah tentukan orang itu untuk binasa. Karena segala sesuatu sudah tertentu sejak dahulu. Karena Allah sendiri saja saat itu belum ada ciptaan yang lain, maka siapa yang menentukan untuk binasa? Allah yang menentukan. Itu sebabnya mereka percaya Allah menentukan sebagian selamat, sebagian binasa, tanpa melihat respon manusia. Loh, bagaimana manusia meresponi? Wong manusianya belum ada. Sekarang saya mau kasih tahu, Kristus pun belum ada saat itu dalam manusianya. Roh Allah anak memang ada, tetapi manusia Yesus Kristus itu belum ada. Gitu. Makanya kalau bicara predestinasi, jangan bicara kedaulatan Allah memilih sebagian selamat, sebagian binasa. Karena mentang-mentang sejak dahulu kala itu berarti manusianya belum ada, artinya manusia belum bisa merespon. Nah, kalau belum bisa merespon, gimana bisa dipilih? Maksudnya kalau belum ada di realnya, bagaimana bisa dipilih? Karena dalam tataran kemahatauan. Nah, karena dalam tataran kemahatauan dipilih berdasarkan apa? Maka Alkitab ajarkan melihat respon manusia kepada Kristus. Nah, jadi itu sudah terlalu mengembang. Itu implikasi atau kaitan-kaitannya yang saya maksudkan. Tetapi yang poin saya di sini dari 1 Petrus 1 ayat 20, bahwa Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kalau bisa di next, sangat jelas sekali kunci pertama memahami predestinasi terkait dengan kedaulatan Allah, secara khusus di kitab Efesus pasal 1 ini, bahwa kuncinya adalah memahami Bapa sebagai subjek pelaku predestinasi, bukan anak, bukan Roh Kudus. Pribadi Bapa adalah pelaku subjek predestinasi itu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Bapa sebagai subjek predestinasi, dia memilih Kristus. Dan Bapa sebagai subjek predestinasi memilih kita, orang-orang di dalam Kristus. Itu bahasanya Alkitab, di dalam Kristus. Nah, sekarang kita lihat kunci kedua, memahami predestinasi. Yang kedua adalah Bapa memilih kita di dalam Kristus. Jadi next. Perhatikan saudara ya, Bapa memilih kita di dalam. Alkitab tidak katakan Bapa memilih ke dalam. Kalau di dalam itu dalam bahasa Yunaninya en atau in, di dalam, sudah di dalam atau telah di dalam. Bukan ke dalam. Kalau ke dalam berarti masih di luar, baru dipilih untuk masuk ke dalam. Nah, di next. Kalau Bapa memilih ke dalam Kristus, itu artinya Bapa mengambil beberapa orang dari luar, ya, jadi dari luar diambil, lalu membawa masuknya ke dalam Kristus. Itu dia. Nah, misalnya ini. Ini misalnya di dalam Kristus, saudara ya. Jadi Bapa memilih orang-orang yang di luar masuk ke dalam Kristus.
Dengan kata lain atau implikasinya nanti Bapa membuat orang memilih Kristus dan tanpa melihat respon orang tersebut. Itulah yang dipahami semua yang diberikan Bapa datang kepada aku. Jadi Bapa yang bawa mereka kepada Kristus. Nah, tidak begitu. Konteksnya semua yang diberikan Bapa kepada aku itu ada lagi. Nanti saya terangkan satu kali waktu. Nah, itu dikatakan begitu. Bapa memilih ke dalam Kristus, berarti Bapa mengambil beberapa orang dari luar dibawa masuk ke dalam Kristus. Tapi Alkitab nggak ajarin gitu. Yang Alkitab ajarin gimana? Coba next. Yang benar adalah Bapa memilih di dalam Kristus. Artinya Bapa memilih di dalam suatu lokasi. Anggaplah ini Kristus ini sebagai lokasi di situ. Bapa memilih di dalam suatu lokasi, yaitu Kristus. Dengan kata lain dan implikasinya, Bapa melihat respon manusia terhadap Kristus. Dalam hal ini Bapa memilih orang yang telah bersatu atau berada di dalam atau punya hubungan dengan Kristus. Bapa ini di dalam Kristus, ini di luar Kristus. Yang saya pilih bukan ini, yang saya pilih adalah ini yang sudah di dalam, telah berada di dalam. Itu Bapa sebagai subjek pemilihan, Bapa sebagai subjek predestinasi. Jadi kalau saudara tanya, bagaimana predestinasi yang diajarkan Alkitab? Yang diajarkan Alkitab itu bukan Bapa memilih semua orang di luar sini, kan ada ini semua orang manusia di luar karena berdosa. Lalu dipilih sebagian untuk masuk ke dalam Kristus, yang lain dibiarkan di luar Kristus untuk binasa. Itu predestinasi? Saya mau bilang tidak seperti itu yang diajarkan Alkitab. Yang diajarkan Alkitab adalah Bapa sebagai subjek predestinasi mengajarkan, Bapa sebagai subjek predestinasi memilih orang-orang yang telah berada di dalam Kristus. Telah berada di dalam, dipilih. Nah, itulah konteks predestinasi. Jadi predestinasi itu bukan dari luar, karena semua manusia berdosa, di luar Yahweh, di luar Kristus, sebagian dipilih. Yang dipilih ini yang ditentukan selamat, yang nggak dipilih ditentukan binasa. Nggak begitu. Predestinasi konteksnya nggak gitu, saudara-saudara. Predestinasi itu konteksnya, ya, ini orang yang di luar Kristus, ini di dalam Kristus. Maka yang ini yang dipilih, ini yang ditentukan. Itu predestinasi. Bisa lihat perbedaannya? Sangat bisa kalau saudara pahami yang saya maksudkan. Beda sekali. Itu dua hal yang berbeda. Memilih di dalam dan memilih ke dalam itu berbeda sekali. Ya. Nah, sebenarnya saya mau gambar tadi, cuma nanti error jadi tidak usah. Saya kira ilustrasi tadi sudah cukup jelas. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Bapa memilih di dalam Kristus. Dan itu berarti orang yang dipilih harus memiliki hubungan dengan Kristus. Bisa di next saja, Jo. Ya, sangat jelas sekali. Bapa memilih di dalam Kristus. Artinya orang yang dipilih Bapa pastilah orang yang sudah memiliki hubungan dengan Kristus. Karena dipilih di dalam, bukan dipilih ke dalam Kristus. Kalau ke dalam Kristus dulunya berarti belum punya hubungan dengan Kristus, lalu dipilih, sebagian dipilih. Ini yang saya pilih nih, A sampai C saya pilih, yang lain dibiarin binasa. Loh, nggak adil, kedaulatan. Loh, alam macam apa itu? Itu Alkitab nggak ajarin, saudara. Yang Alkitab ajarin tuh bahwa yang sudah di dalam itu yang ditentukan tujuannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu yang Alkitab ajarin. Ya, atau yang sudah di dalam ini ditentukan untuk menjadi, orangnya ditentukan, tujuannya pun ditentukan. Ya. Tapi yang sudah di dalam. Makanya Alkitab jelas di dalam Kristus. Makanya nggak heran juga di Efesus 1 ayat yang 5 dalam kasih, in love dalam bahasa Inggris. Coba kita kasih naik ayatnya, Jo. Coba Jo tolong carikan ayat yang tadi. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Beberapa slide ke atas itu. Ya, takutnya yang lain pada lupa nih. Nah, perhatikan ya. Oke, thank you Jo. Perhatikan ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Bapa, yaitu Allah, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapa yang pilih, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sudah di dalam, dipilih supaya kudus dan tak bercacat. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan
kehendaknya. Kalau saudara tanya, loh, kalau di dalam Kristus kan berarti orang-orangnya sudah kudus dan tak bercacat. Makanya pahami lagi, pengudusan itu progresif. Kamu percaya Kristus masih bisa buat dosa kan? Masih sering buat dosa kan? Tapi terus diproses dalam mencapai kesempurnaan, kekudusan yang Bapa kehendaki. Jadi orang-orang yang sudah dengar Injil inilah yang di dalam Kristuslah yang bisa diproses untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Kalau yang di luar bagaimana bisa diproses? Ya nggak bisa lah, mereka nggak kenal Injil, nggak kenal Tuhan Yesus, ya nggak bisa diproses. Tapi yang sudah di dalam baru bisa diproses, ditentukan menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, atau dipilih menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Loh, kalau percaya Tuhan Yesus kan jadi anak-anaknya secara de jure iya, secara de facto tidak kan? Apakah engkau percaya Tuhan Yesus jadi anak Allah? Benar, tapi kelakuanmu sudah seperti anak Allah enggak? Belum tentu. Ya. Bahkan kita semua, mau pendeta sehebat apapun, pasti punya kelemahan. Terus berproses menjadi anak-anak yang Bapa di sorga kehendaki. Jadi orang yang sudah di dalam yang bisa ditentukan. Kalau tidak di dalam ya nggak bisa ditentukan. Bukan dipilih sebagian ini dari luar, sebagian dipilih ke dalam, nggak gitu. Ya. Nah, predestinasi ajaran Alkitab, iya ajaran Alkitab. Tapi konteks predestinasi itu apa? Di dalam atau ke dalam? Nah, yang Alkitab ajarkan itu di dalam, bukan dipilih ke dalam, bukan ditentukan ke dalam. Tapi yang sudah di dalam dipilih dan ditentukan. Karena memang yang sudah kenal Injil, yang sudah percaya Kristuslah yang bisa diproses untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuk akal? Masuk akal, saudara. Jadi kebenaran itu selalu menang dalam ujian logika. Itu kata firman Tuhan. Ya. Next. Yang tadi, Jo. Makanya nggak heran, di ayat 5 tadi belum saya baca ya. Dalam kasih. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Jadi inilah di dalam kasih. Nah, kalau saudara lihat dalam kasih itu, ya langsung aja Jo, next aja tadi, nggak apa-apa. Kasih itu jelas membutuhkan objek. Dan kasih itu jelas menimbulkan respon. Misalnya saya ini kan mau mengasihi, maka siapa yang saya kasihi? Maka kasih itu butuh objek. Itu sebabnya Allah Tritunggal itu logis. Sebab Allah itu kasih, dan kasih itu butuh objek. Maka pasti Allah itu bukan satu pribadi, tapi lebih dari satu pribadi. Dalam hal ini Alkitab perkenalkan ada 3 pribadi. Itulah yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus sejak kekekalan saling berbagi kasih. Nah, itu kan teologi Tritunggal. Dan itu memang ajaran Alkitab. Makanya Allah itu kasih karena memang kasih itu butuh objek. Dan kalau Allah memilih untuk mengasihi kita manusia, itu kasih karunia. Sebab Allah tanpa manusia pun tetap kasih. Kalau Allah satu pribadi, bagaimana dia bisa disebut kasih? Sebab kasih itu butuh objek. Halo, teman-teman yang percaya Allah satu pribadi, di mana saja saudara mendengar ini, itu tidak benar. Ya, nggak benar itu. Jadi kasih itu jelas butuh objek. Makanya Tritunggal itu paling logis, 3 pribadi. Jadi kasih, saya mengasihi, maka saya membutuhkan objek. Siapa yang saya perlu kasihi? Dan kemudian kasih itu jelas menimbulkan respon. Respon itu bisa ada 2, menolak atau menerima. Dan yang menarik, beberapa kata in love atau dalam kasih di dalam kitab Efesus itu menunjuk pada kasih manusia kepada Allah. Saya tahu Yohanes mengatakan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Benar, Allah yang telah mengasihi kita. Tanpa Allah mengasihi kita, tidak mungkin kita bisa mengasihi Dia. Jadi kalau kata di dalam Kristus, artinya karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita bisa merespon untuk mengasihi Dia atau tidak. Kalau Dia tidak mengasihi kita, ya apa yang kita mau responi? Nggak ada. Dalam fisika ada hukum aksi reaksi. Kalau ada aksi baru ada reaksi. Kalau nggak ada aksi ya nggak ada reaksi. Jadi karena Allah sudah beraksi mengasihi kita, maka kita bisa memilih mengasihi Dia lagi atau tidak. Jadi kalau Alkitab katakan di dalam kasih Allah memilih kita, itu pasti poinnya, itu pasti berhubungan dengan respon. Jadi di dalam Kristus Bapa telah memilih kita, dan dalam kasih Dia telah menentukan kita.
Itu artinya ada respon yang harus kita meresponi Tuhan di situ, saudara. Next. Nah, kalau kita baca ya, Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di dalam kasih itu apa? Allah yang telah mengasihi kita dan sekarang kita bisa memilih mengasihi dia atau tidak. Itu maksudnya. Kamu bisa berakar dan berdasar kalau kamu mengerti Allah mengasihi kamu dan kamu balik mengasihi Allah. Itu baru kamu bisa berakar dan bertumbuh di dalam dia. Kalau cuma Allah mengasihi kamu, jangankan kamu, seluruh dunia orang paling berdosa pun dikasihi Tuhan. Permasalahannya dia mau mengasihi Tuhan atau tidak. Itu masalahnya. Jadi itu bicara apa? Respon. Maka kalau bicara predestinasi, nggak bisa kita bicara Allah memilih berdasarkan kedaulatan tanpa lihat respon manusia. Nggak bisa. Itu implikasinya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau dalam bahasa Inggris, forbearing one another in love. Jadi membantu di dalam kasih, membantu yang lain di dalam kasih. Jadi jelas, jadi harus ada respon. Next. Efesus 4 ayat 15. Ini saya sedang kasih tunjuk kata atau frase di dalam kasih dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam kasih dalam Alkitab itu menunjuk bagaimana kita manusia mengasihi Allah dan mengasihi sama. Artinya ada respon. Efesus 4 ayat 15. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kamu bisa terbangun di dalam kasih ketika Allah mengasihi engkau dan engkau mengasihi Allah di dalam kasih. Nah, di sini kita mengerti poinnya. Next, Jo. Poinnya, kalau dikatakan dalam kasih Allah telah menentukan kita oleh Yesus Kristus. Nanti kalau di ayat 4, di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Itu ayat 4 kan? Lalu dalam ayat 5, dalam kasih Bapa, yaitu Allah, telah menentukan kita oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Kalau dalam kasih Bapa menentukan kita, artinya Bapa menentukan orang-orang yang telah meresponi Kristus, yang telah mengasihi Kristus, yang punya hubungan dengan Kristus. Bapa menentukan mereka untuk menjadi anak-anaknya. Yang tidak mengasihi Kristus, yang tidak kenal Kristus, yang di luar Kristus, nggak bisa ditentukan. Itu sangat logis. Ya. Jadi dalam kasih itu jelas sekali menunjukkan Bapa menentukan orang-orang yang telah punya hubungan dengan Kristus. Apakah predestinasi ajaran Alkitab? Ya, 1000 triliun paling gede lah di dunia ini. Ya, ajaran Alkitab. Permasalahannya apa? Bagaimana predestinasi yang diajarkan Alkitab? Apakah Alkitab mengajarkan Allah memilih orang-orang yang di luar dipilih sebagian masuk ke dalam Kristus? Itu predestinasi? Bukan. Yang diajarkan dalam Alkitab, Allah memilih yang sudah di dalam dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu yang dipilih. Dalam konteks itulah predestinasi dibicarakan dalam Alkitab. Nah, next. Jadi frasa di dalam Kristus pun diulang beberapa kali. Di Efesus 1 ayat 3, 4, 6, 7, 9, nanti baca ayatnya saja semua di situ. Itu jelas menunjukkan bahwa keputusan kehendak Bapa sebagai subjek, sebagai pelaku predestinasi adalah memusatkan semuanya pada Kristus. Perhatikan kata di dalam Kristus dalam setiap ayat itu. Jadi Bapa tuh mau semuanya terpusat pada Kristus. Artinya berkat keselamatan itu diterima melalui dan di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang yang diperkenan masuk dunia akan datang, itu tidak jadi anak-anak Allah. Kalau kita baca dalam kitab Roma, itu jadi makhluk yang diperkenan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan Alkitab tidak bicara banyak lagi soal itu. Yang Alkitab bicarakan adalah soal anak. Menjadi anak Allah yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Itu
Itu menakjubkan Alkitab, saudara. Makanya saya katakan, kalau kita pahami Tritunggal dengan benar, terbuka kebenaran-kebenaran lainnya. Konsistensinya itu sangat jelas dan selalu menang dalam ujian logika. Pasti bisa diuji dengan logika yang sehat. Nggak heran, bisa di next Joe. Nggak heran dalam ayat 11, di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Itu apa? Warisan. Coba baca ayat 11 Joe. Dikasih naik Joe, tolong. Maaf ini Joe agak repot ini jadinya. Ayat 11 Joe. Yesus 1 ayat 11, thank you. Ya, ini dia. Aku katakan di dalam Kristus, kan? Dari kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya itu banyak kata di dalam. Ya. Artinya Bapa mau pusatkan semuanya di dalam Kristus. Nah, khusus di ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, di dalam Kristuslah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Apa itu? Warisan. Oke, kembali Jo ke slide tadi. Thank you Jo. Nah, itu dia. Di dalam Kristus kita mendapat bagian warisan yang dijanjikan. Nah, saudara perlu mengerti, ini saya mau hubungkan dengan konteks perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, suku Lewi itu yang jadi imam tidak mendapat warisan tanah. Ya, jadi dalam bangsa Israel kan ada 12 suku. Ya, 12 suku. Suku Lewi itu nggak dapat bagian dalam perjanjian. Jadi suku Lewi itu nggak dapat warisan tanah. Mereka dapat nafkah atau dapat kehidupan tuh dari perpuluhan yang diatur dalam perjanjian lama oleh suku-suku lainnya. Ya, maksudnya diatur sesuai ketentuan yang Tuhan kasih, lalu mereka hidup dari situ. Itu suku Lewi. Mereka nggak dapat warisan tanah. Dan mereka pun tidak ikut berperang. Makanya dalam perjanjian lama, ketika ada laskar-laskar, ya bukan laskar jihad. Ketika ada laskar-laskar dari setiap suku, laskar suku Lewi nggak ada. Saudara cek di perjanjian lama, cari aja kata laskar, cet. Nah, nanti laskar Lewi itu nggak ada, yang ada laskar dari suku Ruben dipimpin oleh ini, laskar dari suku ini dipimpin oleh ini. Lewi itu nggak ada karena Lewi nggak pernah pergi perang. Dan karena dia melayani saja, maka dia tidak mendapat warisan tanah di bumi ini. Nah, di perjanjian baru menariknya, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita orang percaya ini adalah imamat yang rajani, Lewi-Lewi secara rohani. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sangat jelas sekali di situ. Nah, kalau kita baca lagi, bisa di next Jo. Bilangan 18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka. Harun itu imam suku Lewi. Kamu enggak dapat milik pusaka dan tidak beroleh bagian di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah suku yang lain maksudnya. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Jadi Yahweh, Allahnya bangsa Israel berkata begini, akulah bagianmu. Kalau dalam perjalananmu bersama 11 suku yang lain, hai Lewi, hai para imam, hai Harun, kamu enggak dapat bagian, kamu enggak dapat tanah pusaka. Tetapi karena kamu melayani aku, kira-kira Tuhan mau ngomong gitu kalau pakai bahasa saya ini. Akulah bagianmu, akulah warisanmu, akulah tanah pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Nah, jadi Yahweh lah sendiri yang menjadi warisan bagi orang-orang percaya itu. Bukan tanah yang di bumi, tapi Yahweh sendiri adalah milik pusaka orang Lewi. Nah, next. Jadi, ketika Alkitab mengatakan dalam kitab Efesus, di dalam Kristus Allah telah memilih kita untuk mendapat warisan. Nah, maka kita mengerti bahwa Kristus adalah warisan kita. Karena kita adalah Lewi-Lewi secara rohani, kita adalah imamat yang rajani. Kita nggak dapat warisan di bumi ini, kita mendapat warisan di kerajaan Tuhan, di langit baru dan bumi baru. Kristus adalah warisan kita. Dan tanah perjanjian kita ada di langit baru dan bumi baru. Itu sebabnya tanah perjanjian orang Israel ya Yerusalem sekarang ini. Tapi tanah perjanjian orang Kristen tuh Yerusalem baru. Kesanalah Bapak Abraham itu memandang. Sebuah tanah air sorgawi
yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi oleh Allah sendiri. Itu kan yang dikatakan dalam kitab Ibrani 11. Dan itulah warisan kita. Langit baru, bumi baru, dan Kristus sendiri itu adalah warisan kita. Makanya kalau ayat 11 tadi katakan di dalam Kristus, kita menerima warisan, kita menerima bagian kita, itu sudah benar. Ya, sesuai dengan kesejajaran ide dalam perjanjian lama, saudara. Oke, next yuk. Selanjutnya, di dalam Kristus juga menunjukkan bahwa semua yang Bapak pikirkan adalah tentang bagaimana memuliakan Kristus. Jadi saya mau katakan saudara-saudara, jangan GR. Kita ini semua jangan GR. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Pernyataan di dalam Kristus Bapa telah memilih kita, itu menunjukkan bahwa semua yang Bapa pikirkan adalah tentang bagaimana memuliakan Kristus ini. Gak heran kalau kita analisa dalam teks Yunaninya, Bapa memilih untuk kepentingannya sendiri. Bisa di next, Jo. Di next lagi, nggak bisa. Ada. Oke. Coba carikan tadi yang Efesus. Ini saya lupa kutip ayatnya. Ya, Efesus tadi. Ya, ini. Di dalam Dia. Oke, ayat 6. Oke, ayat 9, Jo. Ya. Nah, perhatikan ayat 9, saya bacakan. Yaitu rencana kerelaan, supaya cepat saya baca bagian akhir, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan waktu untuk mempersatukan, perhatikan, mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Itu yang saya katakan tadi, frasa di dalam Kristus, ya, untuk memahami predestinasi, pahami frasa di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus itu untuk menunjukkan bahwa semua yang Bapak pikirkan adalah bagaimana memuliakan Kristus. Karena Kristus itu sudah dipilih, ditentukan untuk menjadi kepala segala sesuatu. Jadi kalau kita diselamatkan di dalam Kristus, ya, tentu ada respon. Itu bukan karena perbuatan baik. Respon itu bukan perbuatan baik. Itu sudah hukum yang ada karena kamu diberikan kehendak bebas. Karena kita diberikan kehendak bebas. Dan kalau Alkitab katakan kita dipilih dan ditentukan di dalam Kristus, jangan kegeeran. Itu justru menunjukkan bahwa semua yang Bapak pikirkan adalah bagaimana memuliakan Kristus. Makanya Efesus 1 ayat 10 tadi, di dalam Kristus kita dipilih, ya, dipersatukan karena Kristus dipersiapkan sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, ya. Bukan Kristus belum jadi kepala, dia sudah jadi kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun di bumi. Jadi di dalam Kristus itu jelas berhubungan dengan bahwa semua yang Bapak pikirkan adalah untuk memuliakan Kristus, anak tunggalnya ini. Nah, jadi nggak heran kalau Alkitab katakan, kembalikan Jo, nggak heran kalau Alkitab katakan Bapa memilih untuk kepentingannya sendiri. Kalau saya mau kasih tahu kepada saudara, kepentingan Kristus itu apa? Kepentingan Bapa itu apa? Kepentingan Bapa adalah memuliakan anak tunggalnya. Tidak ada kepentingan lain yang Bapa kehendaki. Kepentingan satu-satunya adalah memuliakan anak tunggalnya ini. Makanya kamu tolak anak tunggalnya, kamu tolak Bapa, binasa kamu. Jangan main-main sama anak tunggalnya ini. Sebab semua yang Bapak pikirkan adalah bagaimana memuliakan anak tunggalnya ini. Makanya kalau ada orang, ya, meludahi wajah Tuhan Yesus, kalau ada orang menghujat Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, sampai mati, gak bakalan selamat. Pasti binasa. Sebab yang Bapak pikirkan adalah memuliakan anak tunggalnya ini. Kamu gak muliakan anak tunggalnya, binasa kamu. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan bukan hanya tubuh, tapi jiwa juga di dalam neraka dibinasakan. Nah, yang hebatnya, yang menariknya lagi, kalau kita bandingkan dengan Kristus sebagai pengantara kita di Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi Kristus itu masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah, menghadap prosopon, menghadap wajah, menghadap pribadi Bapa. Hadirat Allah itu hadirat Bapa.
guna kepentingan kita. Jadi saya mau kasih tahu begini, Bapa memilih untuk kepentingannya sendiri dan kepentingannya adalah memuliakan anak tunggalnya. Tetapi Kristus menghadap Allah guna kepentingan kita. You mau bilang selamat karena perbuatan baik, keterlaluan. Bapa memilih Kristus untuk kepentingannya sendiri. Aku memilih kamu anakku untuk memuliakan kamu. Engkau sudah kutentukan menjadi kepala dari segala sesuatu di sorga dan di bumi. Jadi Bapa pilih Kristus, itu kepentingan Bapa di sorga. Tetapi kemudian kita mengerti dalam Alkitab, Kristus yang telah dipilih Bapa sebagai kepala atas segala sesuatu ini menghadap Bapa guna kepentingan kita. Keren gak? Keren Tuhan Yesus, saudara kan? Keren. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi guna kepentingan kita. Makanya kalau kita tolak Tuhan Yesus, aduh jangan deh saudara, jangan sampai. Bahaya. Oke, next, yang ketiga. Apa kunci memahami predestinasi? Yang pertama tadi Bapa subjek pemilihan, yang kedua Bapa memilih di dalam Kristus, dan yang ketiga Bapa memilih untuk kepentingannya sendiri. Nah, saya terangkan lagi lebih detail. Apa kepentingannya sendiri? Frasa ia telah memilih ya dalam Efesus 1 ayat 4, kan ia di situ Bapa. Saya sudah terangkan tadi. Jadi Bapa telah memilih kita di dalam Kristus. Jadi ia atau Bapa telah memilih itu dalam bahasa Yunaninya adalah exelesato. Yang dalam kasus bahasa Yunaninya itu berkasus aorist middle indikatif. Artinya Allah Bapa telah memilih untuk kepentingannya sendiri. Nah, saya jelaskan apa maksudnya middle indikatif. Sederhananya gini, kan kalau kita belajar dulu waktu bahasa Indonesia, waktu SD kan ada SPOK, benar nggak saudara ya? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, lalu kita belajar ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kalau kalimat aktif, saya memakan, berarti saya pelaku yang makan. Kalau saya dimakan, berarti saya adalah objek yang dimakan, ada pelaku yang memakan saya, gitu loh. Bisa pahami? Jadi kalau voice aktif itu subjek melakukan tindakan pada objek. Kalau voice pasif, subjek menerima tindakan dari objek. Nah, kalau voice middle dalam bahasa Yunani, subjek melakukan tindakan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadinya. Nah, ketika Alkitab katakan Bapa memilih kita di dalam Kristus, Bapa memilih kita untuk kepentingannya sendiri. Jadi Bapa pilih kita untuk kepentingannya sendiri, yaitu untuk apa? Untuk memuliakan anak tunggalnya ini, saudara. Next. Nah, jadi kepentingan Bapa adalah memuliakan Kristus, yang kemudian implikasinya adalah membangun keluarga kerajaan Bapa di sorga. Jadi begini, saya kasih tahu sama saudara. Agenda Bapa itu apa? Satu, memuliakan anak tunggalnya, menjadikan anak tunggalnya kepala segala sesuatu di sorga dan di bumi. Dalam hal ini melalui Kristus itu, anak tunggalnya dalam manusia Yesus Kristus itu dimuliakan menjadi kepala segala sesuatu. Dan kalau kita dipilih di dalam anak tunggalnya, di dalam Kristus, artinya kan ada orang-orang yang berada di dalam Kristus. Kita dipilih di dalam Dia karena Bapa mau bangun kerajaannya, mau bangun keluarga kerajaannya. Itu artinya kita menjadi anak-anak kerajaan Bapa di sorga di dalam Kristus. Pada konteks itulah predestinasi dibicarakan. Bukan Bapa memilih orang-orang sebagian dari luar dipilih ke dalam, tapi Bapa memilih orang-orang yang telah berada di dalam. Itulah konteks predestinasi, dan kepentingan Bapa adalah supaya Kristus dimuliakan oleh orang-orang ini, dan dengan begitu ada keluarga kerajaan Bapa di sorga, di mana anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus menjadi kepala segala sesuatu, dan orang-orang ini menjadi pemerintah-pemerintah bersama Tuhan Yesus, keluarga kerajaan Bapa di sorga. Bisa pahami saudara? Sangat menakjubkan kebenaran ini, luar biasa ya. Jadi bukan Bapa pilih sebagian dipilih ke dalam, yang lain tuh tidak dipilih dibinasakan. Alkitab tuh tidak sejahat itu loh ajarin. Allah kita punya karakter kok kayak gitu ya. Jadi
Jadi caranya supaya kita menjadi keluarga kerajaan Bapa adalah menjadikan kita anak-anaknya di dalam Kristus. Yang di dalam Kristus yang diproses. Ya. Menjadi anak-anaknya. Oke. Itu kunci ketiga, memahami predestinasi. Bapa memilih untuk kepentingannya sendiri. Yang keempat, Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, memilih kita sebelum dunia dijadikan ini jelas sejak kekal. Sebelum ada satupun makhluk ciptaan, ketika hanya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kita sudah dipilih, sudah ditentukan. Loh, kita belum ada kok sudah dipilih dan ditentukan. Artinya dalam tataran kemahatauan. Saya mau kasih tahu, Kristus pun belum ada loh. Yang ada itu Roh Anak Allah. Kristus belum ada. Mesias belum ada saat itu. Dalam arti manusia Mesiasnya itu keturunan Daudnya belum ada. Karena Mesias itu nggak boleh terpisah dari keturunan Daud. Next. Nah, sebelum di dunia dijadikan, dalam Alkitab itu digunakan untuk Tuhan Yesus dan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan Yesus itu digunakan di 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20 dan Yohanes 17 ayat 24. Kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu kita telah ditebus tadi, dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, langsung. Next, cepat. Yohanes 17 ayat 24. Jadi yang saya mau kasih tunjuk sama saudara ini adalah sebelum dunia dijadikan itu digunakan juga untuk Kristus. Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan, bukan cuma kita loh. Jadi saudara mesti ngerti, bukan cuma kita yang dipilih Bapa sebelum dunia dijadikan, tapi Kristus pun dipilih Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah, Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kata sebelum dunia dijadikan, bisa dinaikkan Lydia, itu kalau digunakan untuk Tuhan Yesus, menunjukkan Bapa mengasihi dan memilih anaknya, memilih Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Jadi ingat loh, Kristus pun dipilih Bapa karena Bapa adalah subjek pemilihan, bukan Kristus. Sekali lagi, bicara predestinasi yang memilih adalah Bapa, bukan anak. Sebab anak pun dipilih oleh Bapa. Itu kunci. Kalau salah memahami itu, salah memahami predestinasi. Ya. Jadi kalau kata kita dipilih sebelum dunia dijadikan, nah kita mesti ngerti sebelum dunia dijadikan itu digunakan untuk Tuhan Yesus. Dan itu berhubungan dengan Bapa mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Next. Sekarang sebelum dunia dijadikan juga digunakan untuk manusia. Memang kalimatnya agak berbeda, tetapi sebenarnya intinya sama, sebelum dunia dijadikan. Ya. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia bisa sejak dunia dijadikan. Ya. Frasa ini juga digunakan dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36 dan Wahyu 13 ayat 8. Kita lihat dulu ayatnya. Matius 25 ayat 34. Ini waktu Tuhan Yesus bicara kambing dan domba. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi kata sejak dunia dijadikan atau bisa sebelum dunia dijadikan, itu berhubungan dengan apa? Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Artinya berhubungan dengan respon manusia terhadap Kristus. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Siapa yang telanjang di situ? Gambarannya Kristus kan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi artinya apa? Respon manusia terhadap Kristus. Itu kata sebelum dunia atau sejak dunia dijadikan digunakan. Berhubungan dengan respon manusia terhadap Kristus. Kalau dalam kitab Wahyu berhubungan dengan respon sang anak domba. Thank you Jo. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya.
yaitu setiap orang yang namanya tertulis, yang tidak tertulis maksud saya, setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Itu konteksnya adalah ada pengikut-pengikut antikristus yang menyembah itu ya, binatang yang keluar dari dalam laut itu. Jadi orang-orang yang menyembah binatang itu dicatat namanya nggak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba. Artinya apa? Orang-orang ini akan dilempar ke neraka. Artinya apa? Artinya ini berhubungan dengan respon. Kenapa respon? Karena mereka menyembah patung binatang itu. Artinya tidak menyembah Kristus. Ini berhubungan dengan respon. Bisa pahami saudara? Dinaikkan Jo. Jadi jelas sekali poinnya bahwa ketika sebelum dunia dijadikan itu digunakan untuk Kristus adalah bahwa Bapa mengasihi Kristus, dan untuk manusia berhubungan dengan respon manusia terhadap Kristus sang anak domba itu. Dengan demikian respon manusia terhadap sang anak domba itu sangat menentukan nasib akhirnya. Jadi jelas dalam predestinasi sebelum dunia dijadikan Bapa itu memilih di dalam Kristus. Artinya Bapa memilih melihat respon orang terhadap Kristus. Itulah konteks predestinasi, saudara. Next. Nah, saya akhiri. Ya, nanti minggu depan kita sambung lagi, tapi kayaknya minggu depan saya nggak bisa sambung karena khotbahnya agak lain. Sebab minggu depan pelantikan ya. Nanti selanjutnya saya sambung beberapa minggu lagi ya. Nah, jadi saya akhiri soal kedaulatan Allah dan predestinasi pagi hari ini. Kunci memahami predestinasi berhubungan dengan kedaulatan Allah di dalam Alkitab, secara khusus Efesus 1 ayat 4 dan 5 yang konteksnya ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, kunci pertama pahami predestinasi. Bapa adalah subjek pemilihan, bukan anak, bukan Roh Kudus. Bapa yang memilih. Yang kedua, Ia memilih kita atau Bapa memilih kita di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, Bapa memilih kita untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan Bapa adalah memuliakan Kristus, dan Kristus bekerja menghadap Bapa untuk kepentingan kita. Jadi Bapa mau memuliakan Kristus. Dan dengan begitu karena kita dipilih di dalam Kristus, Ia mau bangun kerajaan Bapa di sorga dan kita jadi anak-anaknya. Luar biasa kasih karunia Bapa di sorga, saudara. Dan yang terakhir, kunci memahami predestinasi dalam Alkitab adalah bahwa Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan saya sudah tunjukkan itu berhubungan dengan Bapa mengasihi Kristus dan respon kita, respon manusia terhadap Kristus. Dan saya mau akhiri kembali dengan ayat ini. Saya mau kita baca bersama-sama yang di sini juga, yang bisa membacanya. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Kita jadi enak membaca setelah punya pemahaman yang benar. Mari kita akhiri dengan baca ini. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.